Shalom saudara, saya ucapkan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus yang luar biasa. Saya percaya Bapak Ibu saudara sekalian, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, yang dicintai oleh Tuhan, saya percaya tetap semangat walaupun kita boleh beribadah di rumah kita masing-masing. Sebelum kita memulai dalam renungan firman Tuhan, kita akan sama-sama berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, Allah yang luar biasa, kami tiada henti-hentinya mengucap syukur, berterima kasih atas perlindungan Tuhan, atas penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini. Baik seluruh sidang jemaat-Mu di tempat ini, Tuhan telah membela sehingga kami boleh mampu menjalani perjalanan hidup sepanjang minggu ini. Sehingga tiba saatnya Tuhan, kembali kami akan mendengarkan firman Tuhan untuk menjadi renungan kami dalam menjalani kehidupan sepanjang minggu yang akan kami jalani bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, kami alaskan doa kami dan kami akan sambut firman Tuhan pada saat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu saudara sekalian, kita merindukan selalu firman Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang membaca firman Tuhan. Saya akan mengajak Bapak Ibu sekalian untuk membuka di dalam Alkitab kita masing-masing. Kita akan baca bersama-sama di dalam Injil Matius pasal yang ke-24. Injil Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-13. Saya beri tema firman Tuhan pada hari ini, yaitu tetap bertahan di dalam Tuhan. Injil Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-13. Kita akan berbaca bersama-sama. Injil Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Puji Tuhan Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dikatakan dalam firman Tuhan tadi tema tetap bertahan dalam Tuhan. Sehingga di dalam Injil Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-13 menjelaskan di dalam firman-Nya bahwa tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Puji Tuhan, dikatakan firman Tuhan bahwa orang yang bertahan sampai kesudahannya itu yang akan selamat. Keselamatan adalah anugerah dan keselamatan itu harus kita kerjakan. Karena firman Tuhan juga mengatakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Sehingga kita melihat di sini orang yang bertahan sampai kesudahannya itu yang akan diselamatkan oleh Tuhan. Jadi tentang keselamatan di sini bukan main-main, tetapi kita harus benar-benar pegang keselamatan ini, jangan sampai terlepas dari hidup kita. Karena Yesus adalah juru selamat, Dia yang menebus segala dosa-dosa kita. Sehingga pada saat ini kita bersyukur kepada Tuhan. Ya, tentunya untuk kita bisa bertahan ini ada banyak syarat yang harus kita penuhi supaya kita mampu bertahan ya sampai kesudahannya, itu yang akan diselamatkan. Artinya bahwa bumi ini akan lenyap ya pada waktunya. Namun yang kita perlu tahu bahwa kedatangan Tuhan tidak ada satupun manusia yang tahu ya. Tetapi yang kita tahu bahwa Tuhan pasti akan datang. Dan tanda-tanda telah nyata ya bahwa Tuhan akan segera datang, dan Dia berkata, aku akan datang segera. Sehingga di sini orang-orang yang bertahan sampai kesudahannya itu yang akan diselamatkan. Artinya kita akan merenungkan dalam minggu ini ada 3 syarat supaya kita tetap bertahan di dalam Tuhan. Ya, tentunya poin yang pertama saya akan bagikan, yaitu supaya kita tetap bertahan di dalam Tuhan dan bertahan sampai ya kedatangan Tuhan. Yang pertama, kita akan bertahan
di dalam yaitu penderitaan, aniaya atau sakit penyakit, bahkan sekitar kita saat ini kita boleh melihat ya, dengan adanya satu peristiwa virus corona ini, tentunya itu akan membuat dalam kehidupan kita yaitu kita harus tetap bertahan. Dikatakan bahwa kita harus bertahan di dalam aniaya ataupun sakit penyakit ataupun penderitaan yang ada di dalam dunia. Karena di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-35, Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-35, saya akan membacakan di dalam firman Tuhan. Roma ke-8 ayat yang ke-35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. 36. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami tetap sebagai domba-domba sembelihan. Saudara, poin yang pertama supaya kita tetap bertahan yaitu di dalam penderitaan dalam dunia ini. Kenapa kita harus bertahan? Karena Tuhan tidak pernah menjanjikan kepada umatnya atau muridnya atau kita pengikutnya bahwasanya ya kalau ikut Tuhan maka kita akan luput dari penderitaan, sakit penyakit ataupun kesusahan. Tuhan tidak menjanjikan seperti itu. Tetapi Tuhan mengatakan kalau kamu ikut aku, pikullah salib, maka disitulah kita akan layak menjadi murid-murid Tuhan. Nah, di sini dikatakan poin yang pertama supaya kita tetap bertahan, yaitu kita bertahan dalam penderitaan. Tuhan Yesus sendiri, dia mati di atas kayu salib, dia menderita untuk kita, menebus dosa-dosa kita. Jadi penderitaan sehebat apapun, seberat apapun yang kita alami bersama-sama saat ini, yang dunia alami, yang negara kita alami, keluarga kita alami pada saat ini, biarlah kita akan tetap bertahan di dalam penderitaan. Karena badai pasti berlalu, dikatakan seperti itu. Poin yang kedua, yaitu supaya kita tetap bertahan, yaitu sampai kepada kesudahannya, kita harus bertahan di dalam godaan dosa. Kenapa kita harus bertahan dalam godaan dosa? Dosa yaitu akibat dosa, dikatakan firman Tuhan adalah maut. Ya, akibat dosa adalah maut. Jadi Tuhan tidak menginginkan setiap murid-muridnya untuk terus-menerus melakukan dosa, sehingga kita harus tetap mampu bertahan di dalam godaan dosa. Dunia saat ini sedang dalam penuh dengan dosa-dosa setiap hari. Dosa itu akan selalu mengikuti kita, tetapi kita juga harus tetap bertahan dalam godaan dosa. Artinya dunia saat ini mungkin banyak orang yang karena dia lapar, dia akhirnya melakukan dosa. Bapak Ibu, 3 hari yang lalu saya mendengar berita ada seorang bapak, dia mencuri susu, 9 kaleng susu, di supermarket, sehingga bapak ini ketangkap oleh aparat. Ini adalah suatu perbuatan dosa, harus bertahan. Kenapa? Dia sampai mencuri. Dia menghadapi anaknya mungkin seperti itu yang ingin minum susu. Tetapi pada saat ini tentunya banyak godaan-godaan dosa di dalam kehidupan kita yang akan merintangi pengharapan kita kepada Tuhan, yang akan merintangi untuk kita tetap bertahan supaya sampai kesudahan alam. Artinya sampai Yesus datang pada kali yang kedua, kita harus tahan dalam godaan dosa. Dosa kadang-kadang lewat pikiran kita, perkataan kita,
ya, lewat tingkah laku, perbuatan kita. Ya, tetapi pada saat ini kita harus bertahan di dalam godaan dosa apapun, sekecil apapun. Dosa tetap dosa. Tidak ada dosa kecil, tidak ada dosa besar, tidak ada dosa sedang. Yang namanya dosa tetap dosa. Dan dosa yaitu upah dosa adalah maut. Maka dari itu, poin yang kedua, supaya kita diselamatkan oleh Tuhan, ya, kita tetap bertahan di dalam godaan dosa. Yang ketiga, yaitu kita harus taat dan setia kepada Tuhan. Taat kepada firman Tuhan, setia kepada Tuhan, taat kepada firman-Nya, taat kepada ya pemimpin-pemimpin kita. Ya, kita juga harus taat kepada ajaran-ajaran yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita juga harus setia. Ya, taat dan setia ini adalah satu kata, ya, dua kata yang harus kita lakukan supaya kita akan diselamatkan oleh Tuhan. Karena di dalam Matius tadi pasal yang ke-24 ayat 13 disitu katakan, tetapi orang-orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Hanya orang yang bertahan akan diselamatkan oleh Tuhan. Ya, jangan sampai kekesenan kita kalah terhadap godaan dosa. Kita ya kalah terhadap aniaya, ataupun kita tidak taat, tidak setia. Mungkin saat ini Bapak Ibu, ya, kesetiaan kita sedang diuji oleh Tuhan. Ya, baik ibadah kita, baik doa-doa kita, baik ya hidup kita. Ya, seringkali kita berpikir mungkin seperti ya tidak ada orang yang melihat, ya, hanya keluarga. Ya, tetapi tentang ketaatan dan kesetiaan ini Tuhan langsung dari surga yang menilai dalam kehidupan kita. Kita manusia, keluarga, dalam menilai ketaatan dan kesetiaan kita kepada Tuhan, kepada sesama, itu terbatas. Tetapi ada satu pribadi yang tidak pernah terbatas, yang selalu memantau kehidupan kita 24 jam. Saat ini, mari ya, supaya dikatakan orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, itu yang diselamatkan oleh Tuhan. Saat ini keselamatan sudah mendekati dalam kehidupan kita. Keselamatan bukan hanya tentang ya kerajaan surga, tapi kita diselamatkan dari ya dunia yang jahat saat ini. Sehingga ketiga hal ini tentunya menjadi renungan dalam kehidupan kita, ya, tetap bertahan. Ya, untuk kita tetap bertahan dalam hal aniaya, penderitaan, sakit penyakit, dan kita juga harus bertahan dalam godaan dosa. Yang ketiga, kita juga harus bertahan tentang ketaatan dan kesetiaan kita yang saat ini sama-sama diuji. Siapapun kita masuk dalam ujian ketaatan dan kesetiaan daripada Yesus, sang mempelai pria surga yang tidak bisa ditawar-tawar lagi, yang tidak bisa disogok, yang tidak bisa ya digantikan oleh harta sebanyak apapun. Tetapi pada saat ini Dia ada bersama dengan kita. Saudara, biarlah sepanjang minggu ini kita bersama-sama minta kekuatan Tuhan supaya kita apapun yang terjadi tetap bertahan dalam penderitaan, dalam sakit penyakit, dalam godaan dosa, dalam ketaatan kesetiaan kita. Demikianlah renungan pada hari ini. Saya pun sebagai hamba Tuhan sangat diberkati dengan renungan pada hari ini. Saya juga minta kekuatan Tuhan supaya ketiga hal ini terus ada dalam hidup saya, karena saya sendiri juga harus bertanggung jawab ya dalam pelayanan kita kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Sekian renungan pada hari ini, dan sebelum kita akan tutup di dalam doa, saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah, mungkin yang menyaksikan akan pelayanan ini, kita akan nyanyikan satu pujian, Engkaulah Perisaiku.
Haleluya. Bersama-sama untuk menutup ibadah pada hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami sudah beribadah kepadamu, sudah menyembahmu, berdoa kepadamu, bahkan dengarkan firman Tuhan. Terangkan firman-Mu dalam hidup kami, supaya kami sepanjang minggu ini Tuhan, kami bersama-sama dengan jemaat-Mu di tempat ini, bersama dengan keluarga kami akan yakin dan percaya bahwa Tuhan akan melindungi menyertai kami semuanya. Tuhan berkati setiap jemaat-Mu di tempat ini, keluarga demi keluarga, usaha pekerjaan, Tuhan memberkati. Biarpun saat ini banyak tantangan-rintangan yang dihadapi, tetapi kami percaya orang-orang yang bertahan tetap setia, yang tetap taat dan Tuhan mampu untuk melepaskan daripada godaan dosa.
maka di situ akan menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang itu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan memberkati juga negara dan bangsa kami. Tuhan selamatkan, Tuhan ampuni. Tuhan juga memberkati kabupaten kami Bondowoso. Tuhan berkati setiap keluarga kami. Tutup bungkus dengan darah Yesus. Bahkan gerejamu di tempat ini Tuhan juga dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tutup ibadah pada hari ini. Kita akan angkat tangan kita bersama-sama di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau mencurahkan berkat-Mu bagi kami sekalian, bagi seluruh jemaat Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing. Curahkan berkat Abraham, curahkan berkat Ishak, curahkan berkat Yakub, terlebih curahkan berkat damai sejahtera yang melampaui segala akal, akan terus melingkupi hati, pikiran, dan jiwa kami mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya.